Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa yaumin nahdah. Amma ba'du. Sobat KPI TV rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, guru kita, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan definisi dan juga ukuran sesuatu itu dianggap bid'ah atau tidak bid'ah. Kita lanjutkan bahwa ukuran yang kedua, al-mizanus tsani, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-'amilina bi thariqis sunnah. Jadi ukuran yang kedua, sesuatu itu kita sebut bid'ah atau tidak bid'ah, itu kita lihat dengan mempertimbangkan kaedah para imam dulu dan para tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh besar dulu, yang mereka itu menjalankan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Jadi hal yang kita lakukan, kira-kira begitu, itu kira-kira dilakukan juga oleh para salafus sholihin atau tidak? Dilakukan pula oleh orang-orang atau tokoh-tokoh hebat dulu atau tidak? Kalau tokoh-tokoh kita dulu itu melaksanakan dan pasti mereka punya dasar, itu ya kita jangan nung sithik-sithik bid'ah, nggih ngapunten ya. Kalau kita orang itu kan ya wis mengkene-mengkene iki wae gitu ya. Misalnya yang dilaksanakan di NU misalnya kayak tahlilan, kayak ziarah kubur, kayak tarawih yang 20 rakaat dan seterusnya. Tokoh-tokoh dulu melakukan semacam itu atau tidak? Ternyata melakukan semacam itu. Mereka juga punya dasar gitu. Kalau orang-orang besar saja melakukan, itu berarti jangan kita sebut wah itu bid'ah, jangan. Karena apa? Mereka juga melakukan hal dan itu dianggap cocok dengan thariqis sunnah, cocok dengan sunnah. Mereka juga punya dasar. Nah, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga di sini menyampaikan, lah terus kalau misalnya ulama itu sebenarnya sepakat saja kalau itu bukan sesuatu yang bid'ah, tapi ulama tidak melakukan, kira-kira bagaimana? Itu bagaimana kira-kira gitu. Itu kalau di sini dikutipkan waqala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan laisa bibid'atin wa illam ya'mal bihi salaf li'anna tarakahum lil amal bihi qad yakunu li'udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdal minhu. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak bid'ah juga. Nyatanya ulama dhisik ora melakukan. Meskipun dia mungkin menetapkan di dalam hukumnya enggak apa-apa dilakukan, tapi mereka enggak melakukan. Cara Imam Asy-Syafi'i ya itu enggak bid'ah. Kenapa? Bisa jadi ulama-ulama dulu tidak melakukan amaliyah itu karena ada udzur tertentu, memang ora hobi wae gitu. Misalnya ada ulama ziarah kubur enggak masalah misalnya gitu. Tahu tahlilan enggak masalah. Tapi jenengan ora tahu tahlilan gitu. Oh bisa jadi wah soalnya ngajar santri. Nek mbok jak mau tahlilan santriku piye? Bisa jadi ada undur kayak gitu, atau bisa jadi beliau ulama yang dulu itu melakukan hal yang lebih utama dari itu. Aku mbok jak tahlilan kita ora iso deh, tapi nek soalnya aku melakukan hal yang lebih utama ini apa? Ya ngumpuli bojo misalnya. Lebih utama. Jadi bisa jadi pertimbangannya itu. Jadi aja sithik-sithik. Wah iki bid'ah, sebab apa? Kiai-kiai ra melakukan. Oleh tapi beliau tidak melakukan, itu bisa jadi karena ada alasan tertentu atau ulama kita itu melakukan hal yang lebih hebat atau lebih afdol. Yang ketiga, al-mizanus salis itu mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam wa huwa tafsili yang qasimu ila aqsami syariah as-sittah ani al-wujub wan nadab wat tahrim wal karahah wa khilaf al-aula wal ibahah fa kullu man haza li aslin bi wajhin sahihin dan seterusnya. Jadi pertimbangan yang ketiga, sesuatu itu bisa disebut bid'ah atau tidak bid'ah, ukurannya apa? Kita lihat dalam konteks syawahidul ahkam. Kalau sesuatu itu nanti didudukkan di dalam hukum, itu kira-kira dia mengikuti hukum yang mana. Jadi syawahidul ahkam itu bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh dan seterusnya. Iku ndekne nanti
mengikuti hukum yang mana. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bahkan itu menyampaikan contoh-contoh. Jangan hanya kita memandang bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, itu enggak ada di masa Nabi. Terus setelah masa Nabi terlaksana, atau setelah masa Nabi kok sesuatu itu ada, mbok anggap bid'ah. Nek ngono caramu, yo kowe dhewe wis bid'ah ngono. Supaya kowe kan zaman Nabi ra ono sih ya. Mulane hidup dirimu sendiri iku bid'ah. Jadi jangan begitu memaknainya. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sampai mencontohkan gini, misalnya belajar ilmu nahwu. Itu bid'ah tapi bid'ah yang wajib dilakukan. Karena nek ora belajar ilmu nahwu awake dhewe tidak bisa memahami kitab suci yang berbahasa Arab. Kira-kira begitu. Tapi ilmu nahwu zaman Kanjeng Nabi tidak ada gitu ya. Kalau misalnya kita memahami bahwa bid'ah itu malam yu'had fi ahdir Rasul, tidak ada zaman Nabi, yo jangan cepet-cepet kuwabeh sing ora dilakoni Nabi utawa ora ana zaman Nabi mbok bid'ahno kabeh, yo jangan begitu gitu. Makanya bid'ah itu dalam konteks ini ada yang justru wajib gitu ya, seperti memahami utawa belajar ilmu nahwu, itu bid'ah yang wajibah. Ana sing bid'ah tapi sunnah. Bid'ah kok sunnah, itu karepe piye? Dianggap bid'ah karena tidak ada zaman Nabi, dianggap sunnah karena itu memang harus dan sangat disarankan oleh syariat. Seperti membangun ribat, membangun pesantren, membangun Unisnu kampus. Zaman Kanjeng Nabi ora ana Unisnu cabang Arab loh ya. Tapi membangun itu untuk membangun peradaban, itu sunnah harus dikembangkan dan seterusnya. Ada yang makruh, ada yang bahkan haram dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya di dalam case ini, di dalam konteks ini bahwa kita semua itu belajar dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wong iku aja grusa-grusu. Silahkan didefinisikan bid'ah itu sesuai dengan definisi yang ada, yaitu membuat acara baru atau aturan-aturan baru atau pembaruan nggone agama, sementara setelah dicek itu bukan bagian dari agama, itu bid'ah. Bid'ah juga ya sesuatu yang tidak ada atau tidak dilaksanakan pada masa Rasul atau tidak dilakukan oleh Rasul, itu memang bid'ah. Tapi bid'ah itu kajiannya luas. Jangan hanya sidik-sidik mbok bid'ahno. Ada mizannya. Ada apa? Ada mizan atau ukurannya. Lihat sesuatunya itu apa, ulama melakukan atau tidak. Kalau ditaruh di dalam hukum-hukum tertentu, syawahidil ahkam, itu masuk kategori yang mana. Jadi ada yang justru baik, ada yang disunnahkan, bahkan ada yang wajib, tapi juga ada yang haram. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk seluruh sobat KPI TV, mudah-mudahan semuanya diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.